Bismillahirrahmanirrahim. Para dewan juri yang saya hormati serta yang saya banggakan, para rekan-rekan peserta lomba Dai Semarak Maulid Nabi 1442 Hijriah PPIT Al-Hikmah Boyolali dan para viewer rahimakumullah. Seharusnya kita semua sudah paham bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib, maka jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Para viewer rahimakumullah, dari ayat di atas kita paham bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat kepribadian yang sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah. Maka perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan salah satu akhlakul karimah yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang kejujurannya. Para viewer rahimakumullah, meniru sikap Nabi di era modern ini memanglah sangat berat, karena di era modern ini kejujuran menjadi suatu barang yang mahal sekaligus langka. Bahkan orang yang berpendidikan tinggi sekalipun, yang mampu membedakan baik, buruk, benar dan salah, terkadang mereka terperangkap di dalam rantai dusta yang tiada ujungnya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjamur di negeri ini bukankah sebuah simbol bahwa kejujuran menjadi barang yang mahal? Para viewer rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama halnya dengan kita, manusia, makhluk Allah juga. Namun beliau dijaga hati dan pikirannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar dari sifat yang buruk. Dalam suatu kisah, para pemuka kaum Quraisy tetap menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang jujur. Mereka tetap menitipkan barang dagangannya kepada Rasulullah. Namun ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, semua barang dagangan yang pernah dititipkan pada kaum Quraisy dititipkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan. Subhanallah, Rasulullah pun tetap berbuat baik kepada kaum yang memusuhinya. Para viewer rahimakumullah, dalam kisah yang lain, saat Nabi berusia 12 tahun, Nabi seringkali diajak pamannya untuk pergi berdagang, yaitu Abdul Muthalib, bahkan hingga ke negeri yang jauh sekalipun, yaitu Syam. Dalam suatu riwayat, Nabi tidak seperti para pedagang yang lainnya. Nabi tidak berbohong kepada siapapun, baik pembeli maupun majikannya. Beliau tidak pernah mengubah takaran ataupun mengurangi timbangan. Selain itu, beliau tidak pernah memberikan janji-janji palsu maupun sumpah yang berlebihan. Beliau melakukan semua transaksi dilakukan dengan dasar sukarela dan disertai dengan ijab kabul. Para viewer yang dirahmati Allah, bahkan saat Rasul bercanda sekalipun, beliau tidak pernah berdusta. Dalam suatu kisah, ada seorang wanita tua menghampiri beliau. Beliau menanyakan, "Ya Rasul, apakah saya bisa masuk ke dalam surga?" Rasul pun menjawab,
Di surga tidak ada wanita tua. Kemudian nenek itu pun menangis terseduh-seduh. Dan kemudian Rasul pun bergegas menenangkannya. Rasul pun berkata, saat masa itu tiba, Anda bukanlah lagi wanita tua. Rasul pun membacakan ayat, kami menciptakan bidadari-bidadari itu secara langsung, dan kami menjadikan mereka gadis-gadis perawan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 36. Para viewer rahimakumullah, dikutip dari Lazwadi, manfaat berkata jujur antara lain, pelaku kejujuran akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran karena ia tidak takut akan kebohongannya terbongkar. Pelaku kejujuran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaku kejujuran akan dihormati sesama manusia karena semua orang menghargai kejujuran. Pelaku kejujuran akan mendapatkan keberkahan dari usahanya. Para viewer rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang berbunyi, hendaklah kamu berbuat jujur karena kejujuran itu akan membawamu kepada kebaikan dan kebaikan akan membawamu ke surga. Tidak henti-hentinya sehingga seorang itu tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan berhati-hatilah terhadap dusta, karena dusta dapat membawamu kepada keburukan dan keburukan itu akan membawamu kepada neraka. Tidak henti-hentinya sehingga orang itu tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang dirahmati Allah, meniru sikap Nabi di era modern ini memanglah sangat sulit, karena di era ini semua begitu tampak abu-abu. Baik, buruk, benar, dan salah tercampur menjadi satu. Hendaklah kita untuk mendekatkan diri kepada pemilik kebenaran sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup kiranya jika ada kesalahan, mohon maaf. Pergi ke sawah membawa pacul dan jangan lupa untuk membeli panah. Cobalah untuk bersikap jujur seperti Rasul dan jangan sesekali untuk tidak amanah. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa ridayah. Wassalamualaikum